warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai fisika inti. Ini soalnya, perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Gambar di atas menunjukkan grafik peluruhan suatu zat radioaktif. Setelah waktu berjalan setengah jam, berapakah zat radioaktif yang tersisa? Jadi di sini dari grafik ini, grafik peluruhan ini, jadi kita bisa ketahui bahwa ini adalah kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya zat radioaktif ini. Jadi di sini N0-nya, ini yang diketahuinya yaitu sama dengan 8 gram. Jadi satuannya yaitu gram. Kemudian ini waktu paruhnya. Jadi ini waktu paruhnya karena dari 8 ini berkurang setengahnya. Dalam waktunya ini adalah ini. Jadi di sini adalah menit. Jadi waktu paruhnya yaitu T setengah sama dengan 6 menit. Kemudian ini adalah berjalan, jadi waktunya setelah waktu berjalan setengah jam, berarti di sini adalah T kecilnya, yaitu ini waktunya, jadi setengah jam, jadi di sini setengah jam. Ini kita jadikan menit seperti waktu paruhnya ini, jadi setengah jam ini adalah setengah kali 60 menit, karena 1 jam ini 60 menit, berarti di sini adalah setengah jam yaitu 30 menit. Jadi ini waktunya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah zat radioaktif yang tersisa. Jadi zat radioaktif yang tersisa ini adalah N. Jadi N-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung zat yang tersisa ini, jadi kita menggunakan rumus waktu paruh, yaitu rumusnya N sama dengan N0 dikali dengan ini dalam kurung setengah. Ini pangkatnya adalah T per T setengah. Jadi ini rumus waktu paruh. Jadi kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan N0-nya adalah ini 8. Jadi di sini 8. Kemudian ini setengah dipangkatkan T-nya adalah ini 30. Jadi di sini adalah 30 per T setengahnya adalah ini 6. Jadi ini per 6. Maka di sini sama dengan 8. Ini dalam kurung setengah pangkat, jadi 30 dibagi 6 adalah 5. Jadi di sini pangkat 5. Maka di sini ini yaitu sama dengan 8 dikali dengan ini setengah pangkat 5. 1 pangkat 5 adalah 1 per 2 pangkat 5. Jadinya 2 pangkat 5 ini adalah sama dengan 32. Jadi 2 pangkat 5 ini adalah 32. Jadi di sini 1 per 32. Maka ini 8 dikali dengan ini 1 per 32, hasilnya adalah sama dengan ini dibagi 8, jadi di sini 8 kali 1 adalah 8 per 32. Jadi dibagi 8 adalah 1 per 4. Jadi 1 per 4 gram atau 1 per 4 ini kita hitung, jadi 1 dibagi 4 adalah 0,25. Jadi 0,25 gram. Jadi ini zat radioaktif yang tersisa. Jadi ini 0,25 gram. Ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Ini gambarnya. Grafik di atas menunjukkan hubungan jumlah zat N terhadap waktu T pada peluruhan suatu unsur radioaktif. Hitunglah waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Jadi di sini dari grafik ini kita ketahui bahwa ini adalah kondisi awalnya. Jadi di sini kondisi awalnya ini adalah 16. Jadi di sini N0-nya. N0-nya itu sama dengan 16 karena di sini satuannya mol, berarti di sini 16 mol. Jadi kondisi awalnya adalah 16 mol. Kemudian ini 16 ini tinggal setengahnya. Jadi tinggal setengahnya berarti ini waktu paruhnya. Di waktu paruhnya adalah ini 10. Jadi di sini hari, berarti waktu paruhnya adalah T setengah sama dengan 10 hari. Kemudian ini zat yang tersisanya, jadi ini sisanya yaitu 1 mol. Jadi sisa ini adalah N. N-nya ini adalah 1 mol. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan. Jadi waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol. Jadi waktu yang diperlukan ini adalah T. T-nya yaitu sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung T ini kita menggunakan rumus waktu paruh di sini yaitu N sama dengan N0 dikali dengan setengah
pangkatkan T per T setengah. Jadi, kita hitung T-nya dengan menggunakan rumus waktu paruh ini. Jadi, kita masukkan angkanya. Jadi, N-nya ini adalah 1, jadi di sini 1, per N0-nya ini adalah ini 16, jadi di sini 16, kemudian ini setengah, kemudian dipangkatkan, T-nya ini yang dicari, per T setengahnya adalah ini 10, jadi di sini per 10. Kemudian di sini ini 16 yang kita pindahkan ke sini, jadi dipindah ke bawah, jadi di sini adalah 1 per 16 sama dengan ini setengah dipangkatkan dengan T per 10. Jadi di sini ini kita ubah 16 ini. Jadi 16 ini adalah 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 ini adalah 16. Maka di sini ini 16-nya diubah menjadi 1 per 2. Jadi 1 per 2 pangkat 4. Jadi 1 pangkat 4 ini adalah 1, 2 pangkat 4 ini adalah 16. Jadi 1 per 16 ini adalah setengah pangkat 4. Maka di sini sama dengan ini setengah, kemudian ini T per 10. Jadi setengahnya ini sudah sama, maka di sini kita ambil pangkatnya. Jadi pangkatnya di sini adalah 4 sama dengan T per 10. Jadi di sini 10-nya kita pindah ke sini, jadi di sini 4 dikali dengan 10 sama dengan T. Maka hasilnya di sini jadi T sama dengan 4 kali 10 adalah 40. Jadi ini hasilnya adalah T-nya adalah 40 hari. Di sini satuannya adalah hari, jadi di sini T-nya adalah 40 hari. Jadi waktu yang diperlukan sehingga unsur tersebut tinggal 1 mol adalah 40 hari. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah. Jadi ini gambarnya. Berdasarkan grafik peluruhan di atas, berapakah besarnya konstanta peluruhan zat radioaktif? Jadi di sini yang diketahuinya dari grafik ini adalah kondisi awalnya. Jadi di sini adalah N0-nya adalah sama dengan 6. Kemudian di sini ini adalah 10, jadi ini waktu paruhnya karena di sini dari 6 menjadi 3, jadi tinggal setengahnya, berarti ini adalah waktu paruhnya. Jadi di sini T setengah sama dengan 10. Jadi satuannya adalah menit. Berarti di sini 10 menit. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah besarnya konstanta peluruhan. Jadi konstanta peluruhan ini adalah lambda. Jadi lambda ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung lambda ini kita menggunakan rumus lambda atau konstanta peluruhan ini. Rumusnya adalah lambda sama dengan ln 2 per T setengah. Jadi ini rumusnya, jadi lambda ini adalah ln 2 per T setengah. Jadi di sini sama dengan, ini ln 2 ini adalah 0,693 per T setengahnya adalah ini 10. Jadi di sini adalah 10, maka hasilnya di sini sama dengan 0,693 dibagi 10 adalah 0,0693. Jadi ini hasilnya, jadi konstanta peluruhannya adalah 0,0693 per menit. Jadi ini konstanta peluruhannya. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai fisika inti.